Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini, MA, Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, serta beserta orang-orang yang menjaga keimanan dan keislaman hingga hari akhir. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita dengan topik menghormati sesama muslim yang merupakan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini LCMA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bagi para peserta kajian, marilah kita memperhatikan adab-adab kita selama kajian. Mohon audio dimatikan selama kajian, dan bagi akhwat mohon mematikan tampilan video. Untuk selanjutnya, selama 45 hingga 60 menit nanti Ustadz akan memberikan materinya, dan selanjutnya pertanyaan dapat diajukan ke moderator melalui chat atau melalui fasilitas raise hand. Kami persilakan Ustadz, tafadhol Ustadz untuk bisa memulai kajian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para hadirin dan hadirat di kajian ukhuwah pediatrik yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah benar-benar memberkahi majelis kita ini, dan Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya dari majelis ini, baik berupa pahala yang agung maupun ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan kepada kita semuanya tentang kehormatan kaum muslimin, dan bagaimana
sikap yang harus, apa saja sikap yang harus kita ambil, apa saja yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab yang menjelaskan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka, menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali dalil. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Hal itu karena siapapun yang mengagungkan apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhormat, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Siapapun yang mengagungkan apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang terhormat, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa hubungan dalil ini dengan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala? Hubungannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillah." Barang siapa yang mengagungkan apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat ini bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa orang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan suatu tempat lebih mulia daripada tempat yang lain. Bisa menjadikan suatu zaman atau suatu waktu lebih mulia daripada yang lain. Bisa menjadikan seseorang lebih mulia daripada yang lain. Seperti misalnya yang berkaitan dengan tempat, kota Makkah lebih mulia daripada kota yang lainnya. Kota Madinah lebih mulia daripada kota yang lainnya. Raudhah yang berada di Masjid Nabawi lebih mulia daripada tempat lain. Masjid Nabawi lebih mulia daripada masjid yang lain. Masjidil Haram juga demikian, lebih mulia daripada masjid yang lain. Masjid Aqsa lebih mulia daripada masjid yang lain. Masjid lebih mulia daripada tempat yang lain. Itu semuanya adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang terhormat. Maka barang siapa yang mengagungkan tempat-tempat ini, itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Contohnya yang berkaitan dengan waktu. Bulan Ramadan lebih mulia daripada waktu lain. Bulan suci mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab lebih mulia daripada waktu yang lain. 10 hari terakhir bulan Ramadan
lebih mulia daripada waktu yang lain. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam yang lain. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada waktu yang lain. Ini semuanya juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahatauan Allah. Dan siapapun yang mengagungkan waktu-waktu ini, maka itu lebih baik bagi dia. Dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan orang, ya. Di sana ada para rasul. Lebih Allah muliakan daripada yang lain. Di sana ada para hawariyun, pembela-pembela para nabi. Lebih mulia daripada yang lain. Di sana ada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada yang lain. Di sana para ulama, lebih mulia daripada yang lain. Di sana ada kaum mukminin. Di sana ada kaum muslimin yang lebih mulia daripada yang lain. Inilah hubungan antara ayat ini dengan bab yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab yang menjelaskan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka. Penjelasan tentang keutamaan menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Kaum muslimin adalah saudara kita. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada yang lainnya. Maka harusnya kita memuliakan kaum muslimin daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa hina, wahai kaum mukminin. Dan jangan sampai kalian merasa bersedih. Kalian adalah umat yang paling tinggi. Kalian adalah umat yang paling tinggi kedudukannya. In kuntum mu'minin. Apabila kalian benar-benar beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah menjadi suatu keburukan bagi seseorang ketika dia menghinakan saudaranya yang muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati saudara kita kaum muslimin. Untuk memuliakan mereka. Untuk mengasihi mereka. Untuk menyayangi mereka. Dan ada banyak sekali keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan amalan-amalan tersebut. Amalan menghormati kaum muslimin, memuliakan mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, membantu mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan sayapmu untuk kaum mukminin. Rendahkan sayapmu wahai Muhammad untuk kaum mukminin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksud dari ayat ini adalah wahai Muhammad, merendahlah kepada kaum mukminin. Ini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar beliau memuliakan kaum mukminin, agar beliau merendah terhadap kaum mukminin. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih mulia daripada beliau? Adakah yang lebih tinggi kedudukannya daripada beliau? Adakah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beliau? Tapi lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu wahai Muhammad untuk kaum mukminin. Bersikaplah merendah, tawaduklah kepada kaum mukminin. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia saja, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendah kepada kaum mukminin, untuk memuliakan kaum mukminin. Bagaimana yang derajatnya jauh di bawah beliau seperti kita-kita ini. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa angkuh. Jangan sampai kita merasa sombong. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kebaikan yang ada pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan ada kebaikan apapun yang ada pada kita. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa sombong. Jangan sampai kita merasa tinggi hati. Terutama kepada saudara-saudara kita kaum mukminin. Walaupun mereka di masyarakat terlihat rendah, rakyat jelata, orang miskin, tidak didengar suaranya, tetaplah untuk merendah kepada orang-orang yang demikian, selama dia seorang muslim, selama dia seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merendah kepada kaum mukminin, Allah tidak mengecualikan siapapun. Allah tidak mengecualikan siapapun. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk merendah kepada semua kaum mukminin tanpa terkecuali. Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, apalagi kita. Dalil yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, dan bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Kenapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum mukminin sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan dan kehormatan mereka itu seperti satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kaum mukminin semuanya terhormat. Kalau kita menghinakan kaum muslimin satu saja,
seakan-akan kita menghinakan semua kaum muslimin. Kalau kita membunuh kaum muslimin satu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita membunuh semuanya. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan orang yang membunuh satu jiwa itu membunuh semua manusia. Kenapa? Karena kehormatan semua manusia itu seperti satu kesatuan. Ini seperti kehormatan para rasul. Kehormatan para rasul itu seperti satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita mendustakan satu rasul, maka seakan-akan kita mendustakan semua rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh benar-benar telah mendustakan semua utusan Allah. Padahal Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaumnya Nuh itu telah mendustakan semua rasul. Kaumnya Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal yang mereka dustakan siapa? Nabi Nuh. Belum ada rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena kehormatan semua rasul itu seperti satu kesatuan. Kalau mereka menghinakan satu rasul, maka seakan-akan mereka menghinakan semua rasul. Begitu pula seperti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kehormatannya itu seperti satu kesatuan. Kita dustakan satu ayat saja, itu seperti kita mendustakan semuanya. Kaum muslimin juga demikian jemaah. Maka hormati kaum muslimin, muliakan mereka, sayangi mereka, kasihi mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Sebagaimana pernah saya singgung, persaudaraan yang didasari oleh akidah, didasari oleh keyakinan, keislaman, keimanan, itu lebih kuat daripada persaudaraan yang didasari oleh nasab atau keturunan atau kekerabatan. Kenapa? Karena persaudaraan yang didasari oleh iman, oleh Islam, itu akan terus langgeng sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan persaudaraan yang didasari oleh kekerabatan, oleh nasab, oleh keturunan. Di dunia pun bisa putus sebelum di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh ketika anaknya telah menampakkan kekufurannya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu, si dia, itu bukan dari keluargamu. Dia bukan keluargamu, wahai Nuh. Padahal anaknya. Dan itu masih di dunia. Itu masih di dunia. Dan dua-duanya masih hidup. Sebelum anaknya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang itu. Allah sudah mengatakan innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia wahai Nuh bukan keluargamu. Karena apa? Karena beda akidah, beda keyakinan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita yang sudah disatukan oleh akidah, disatukan oleh keyakinan, oleh agama Islam, oleh keimanan, maka harusnya kita benar-benar menghormati persaudaraan ini. Menghormati persatuan yang ada di antara kita. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Jangan sampai kita mau
dibentur-benturkan. Lihatlah bahwa dia adalah saudara kita. Saudara seiman, saudara seislam. Sama-sama ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbedaan pandangan, maka diskusikan dan junjung dalil yang ada dalam syariat. Sehingga kita bisa menjaga persatuan ini dengan baik di atas kebenaran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam masalah apapun, farudduhu ila Allah war Rasul. Maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang mukmin yang satu dengan seorang mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan silangan jari jemarinya. Ya. Beliau memberikan isyarat seperti ini. Kalau jari jemari ini bersilangan dan bersatu, maka menjadi sangat kuat. Itulah perumpamaan seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lainnya. Harusnya mereka saling menguatkan. Dengan apa? Dengan saling menghormati. Dengan saling memuliakan. Dengan saling mengasihi. Dengan saling menyayangi. Dengan saling membantu. Dengan saling membela. Dengan saling menunaikan hak-haknya. Dan memberikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk diberikan kepada yang lain. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin di antara mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adakah yang lebih besar daripada nikmat Islam? Adakah yang lebih besar daripada nikmat iman yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, jemaah. Maka agungkanlah nikmat ini. Agungkan nikmat ini. Hormati orang-orang yang satu iman dengan kita. Sayangi mereka. Bantu mereka. Bela mereka. Perhatikan keadaan mereka. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Jangan sampai kita tinggalkan mereka. Jangan sampai kita membiarkan mereka padahal kita mampu membantunya. Mereka punya hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Perhatikan hak-hak tersebut. Karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menunaikannya kita mendapatkan pahala yang agung di sisinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya
dari sahabat Abu Musa juga radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Barang siapa yang melewati salah satu dari masjid kami atau melewati salah satu dari pasar kami, sedangkan dia membawa senjata panah. Dia membawa apa? Senjata panah. Panah itu runcing di ujungnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hendaklah dia memegang atau menggenggam besi ujung anak panahnya. Ya, besi yang ada di ujung anak panah, itulah yang runcing. Itulah yang membahayakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang lewat masjid atau lewat pasar dan dia membawa anak panah, maka genggam atau pegang ujung anak panah itu yang terbuat dari besi. Agar apa? Agar tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tersakiti olehnya. Karena dia runcing, khawatir nanti terkena sebagian dari kaum muslimin. Lihatlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Beliau sangat berhati-hati. Jangan sampai kaum muslimin menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai seorang muslim menyakiti muslim yang lain. Sampai yang seperti ini diperhatikan. Makanya, ya, kalau misalnya kita punya sesuatu yang berpotensi mengganggu kaum muslimin, maka jauhkan itu dari kaum muslimin. Kalau misalnya, ya, kita punya sesuatu yang baunya bisa mengganggu tetangga kita, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menghilangkan benda tersebut atau menghilangkan baunya. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang suaranya mengganggu tetangga kita, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk meminimalkan suara itu. Jangan malah mengeraskannya sehingga mengganggu kaum muslimin, mengganggu ketenangan kaum muslim. Dan ini banyak jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang punya usaha sound system, ya. Sound systemnya dibunyikan sekeras-kerasnya. Seakan-akan semua orang itu senang apa yang dia setel. Ini jelas ya. Tidak menghormati saudara dia yang mereka adalah kaum muslimin. Ya. Tidak ada penghormatan terhadap saudara sesama Islam. Ada orang yang punya usaha yang mendatangkan asap. Misalnya punya usaha membuat batu bata.
harus dibakar. Dan asapnya bisa mengganggu tetangga-tetangganya. Harusnya orang-orang yang seperti ini, harusnya dia memilih tempat yang jauh dari pemukiman. Kalau misalnya ada yang mengatakan, Ustadz dulu itu sudah jauh dari pemukiman. Tapi pemukiman akhirnya melar-melar, ada pemekaran-pemekaran, sehingga akhirnya mendekati tempat itu. Jamaah, kalau keadaannya seperti itu, harus berpikir untuk menjauhkan usahanya dari tetangga. Ngalah. Karena itu sangat mengganggu. Ya, ada yang punya usaha, misalnya usaha yang mendatangkan bau yang sangat tidak sedap. Ada pabrik-pabrik pembuatan sesuatu yang menyebabkan bau, mengotori selokan-selokan, ya, sehingga mendatangkan gangguan yang sangat besar kepada tetangga-tetangganya. Ya, ini harus dipikirkan. Buatlah misalnya tempat pembuangan khusus sehingga tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah-masalah yang seperti ini, kalau kita tidak perhatikan, bisa saja membinasakan kita. Karena mengganggu kaum muslimin itu ada dosanya. Ya, la darara wa la dirar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Tidak boleh. Berarti kalau dilakukan itu dosa. Coba kalau yang punya usaha itu melakukan itu tiap hari, berapa dosa yang dia tanggung, dan itu bertumpuk-tumpuk setiap hari. Dan menzalimi orang lain, apalagi sesama muslim, itu sangat berat konsekuensinya, sebagaimana pernah kita singgung, ya, pernah kita bahas dalam bab khusus kezaliman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin. Perumpamaan kaum mukminin dalam keadaan mereka saling menyayangi, saling mengasihi, saling iba kepada yang lain, itu seperti satu jasad yang apabila ada bagian dari jasad itu merasakan sakit, maka bagian-bagian yang lain ikut-ikutan merasa sakit, sehingga dia tidak bisa tidur. Dan menjadi demam. Ini perumpamaan yang sangat dalam artinya. Ya, ini perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Kaum mukminin itu diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti satu jasad. Satu jasad ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu kesatuan yang saling melengkapi. Satu kesatuan yang bekerja sama dengan sangat rapi. Tidak saling melangkahi. Inilah jasad kita. Jasad kita adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Harusnya seperti itu kaum muslimin. Harusnya kaum muslimin itu saling mengisi. Bukan saling berebut.
Mana yang kosong itu yang diisi. Harusnya kaum muslimin saling membantu satu sama lain. Bukan yang satu ingin membangun masjid, yang lain menghalang-halangi. Yang satu ingin mengadakan kajian, yang lain ingin menggagalkan. Yang satu ingin beramal kebaikan, yang lain membuli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin harusnya saling menguatkan. Harusnya saling mendukung. Apabila ada perselisihan-perselisihan, ya, maka silahkan dibicarakan. Silahkan diadakan dialog. Apakah perselisihan tersebut perselisihan yang bisa ditoleransi ataukah tidak? Kalau kita tidak bisa mentolerir perselisihan tersebut, maka naikkan ke persidangan. Jangan bergerak sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dunia memang yang kuat bisa semena-mena. Tapi ingat bahwa apapun yang mereka lakukan akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bahkan di dunia yang semena-mena akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Yang melakukan kezaliman terutama kepada saudaranya seakidah, seislam, seiman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kalaupun di dunia selamat, di akhirat dia tidak akan selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama adalah dosa kezaliman. Dosa yang pertama adalah dosa kezaliman. Dosa yang kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua. Makanya, ya, jangan mentang-mentang sedang kuat, kemudian tanpa berpikir panjang, menzalimi orang-orang yang lemah. Allah Maha Tahu. Allah terus mengawasi hambanya. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sampai engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai. Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya mengakhirkan mereka sampai hari di mana mata-mata terbelalak. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dengan seadil-adil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersatu di atas kebenaran. Marilah kita saling mengisi tempat-tempat yang kosong untuk menjadikan umat ini sebagai umat yang jaya. Bukan umat yang dicabik-cabik oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah keadaan kaum muslimin di zaman kita ini yang kita hidup di dalamnya. Seringkali kaum muslimin dibenturkan antara kaum muslimin. Sesuatu yang remeh menjadi sangat besar.
ketika terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi sesuatu yang sangat besar sekali menjadi sangat remeh ketika terjadi antara kelompok-kelompok yang berlainan agama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah. Kalau ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh agama lain, sebenarnya itu sesuatu yang sangat besar masalahnya dalam agama Islam. Tapi lihat, adem-adem saja. Ketika ada seorang penceramah mengatakan kata-kata yang sebenarnya ada benarnya juga, tapi dibesar-besarkan, digerakkan massa untuk menjatuhkan kehormatannya, untuk memenjarakannya. Kaum muslimin, sadarlah. Kita seperti satu tubuh, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya kita saling menghormati, saling memuliakan, saling mengisi, saling menguatkan, saling menunaikan haknya. Itulah yang harusnya kita lakukan. Apabila ada perselisihan, bisa didiskusikan, bertemu, didialogkan. Kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, bisa diangkat ke meja hukum, ke meja hijau. Bukan dengan saling menghakimi. Tidak malukah kita dilihat oleh orang-orang di luar Islam? Tidak malukah kita dilihat oleh orang-orang yang tidak beragama sama sekali? Mari kita jaga kehormatan kaum muslimin. Mari kita jaga kehormatan agama Islam. Jangan mencoreng wajah agama Islam. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, ya, cucu beliau yaitu anaknya sahabat Ali ibn Abi Thalib. Namanya Hasan. Ketika itu di sisi beliau ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Aqra' ibn Habis ini merasa heran melihat pemandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yang bernama Hasan ibn Ali. Sehingga Aqra' ibn Habis ini mengatakan, innali asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku punya 10 anak. Ya. Sesungguhnya aku punya berapa? 10 anak. Aku tidak pernah mencium mereka sama sekali. Aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataan Aqra' ibn Habis ini, beliau juga merasa heran. Fanadhara ilaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dan beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak disayangi oleh Allah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kalau kita ingin disayang Allah, maka sayangi orang lain. Sayangi anak kita, sayangi istri kita, sayangi saudara-saudara kita. Baik saudara secara nasab maupun saudara secara agama. Sayangi mereka. Maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Islam tidak hanya itu. Islam dijadikan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ya. Al-alamin di sini ada yang mengatakan alam jin dan manusia. Ada yang mengatakan al-alamin adalah seluruh alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa al-alamin adalah dua alam. Al-alamin adalah alam jin dan alam manusia. Wallahu a'lam. Ya, intinya bahwa rahmatnya Islam itu bahkan tidak hanya pada kaum muslimin saja. Selain kaum muslimin pun mendapatkan rahmatnya Islam. Bahkan hewan-hewan pun mendapatkan rahmatnya Islam. Begitu pula dengan bumi secara keseluruhan mendapatkan rahmatnya Islam. Dalil tentang masalah ini banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bumi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sampai kalian merusak atau melakukan kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian merusak bumi setelah bumi diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rahmat Islam kepada bumi. Rahmat Islam kepada hewan-hewan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adh-dhibhah wal yurih dzabihatah." Apabila kalian membunuh manusia, maka perbaiki cara kalian untuk membunuh manusia. Ya, seperti misalnya dalam peperangan, jangan menyiksa. Terpaksa membunuh, tapi jangan menyiksa. Bunuh dengan cara yang baik. Kalau misalnya ada qisas, maka lakukan qisas dengan cara sebaik mungkin agar sakit tidak dirasakan lama oleh orang yang diqisas. Apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan tersebut dengan cara yang baik. Wal yurih dzabihata, agar sembelihannya bisa lebih enak, ya. Tidak terlalu merasa sakit. Ini termasuk rahmat Islam kepada hewan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wa fi kulli kabidin ratbatin ajr. Pada setiap liver yang basah ada pahala. Ya. Maksudnya ketika kita memberikan makan kepada hewan sehingga makanan tersebut menjadikan liver dia basah, maka di situ ada pahala. Ini rahmat Islam kepada hewan. Rahmat Islam kepada manusia, kepada orang-orang di luar Islam sangat banyak. Islam melindungi orang-orang kafir dhimmi. Tidak boleh mereka dibunuh, ya. Tapi mereka harus dilindungi di dalam negara Islam. Kalau ada orang-orang yang ingin mencelakai mereka, harus ada
kaum muslimin yang melindungi mereka. Begitu pula orang-orang di luar Islam yang ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian harus dijaga. Kaum muslimin tidak boleh mengkhianati orang-orang di luar Islam ketika sudah terikat perjanjian perdamaian, dan seterusnya. Rahmat Islam itu menyeluruh. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berusahalah untuk menyayangi orang lain. Dan jangan sampai kita merasa rugi ketika menyayangi orang lain. Dan jangan mengharap balasan dari orang lain itu. Harapkanlah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang miskin, orang kekurangan, bantulah dia. Jangan berharap balasan dari dia. Karena itu akan menjadikan kita kecewa. Tapi harapkanlah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melupakan kebaikan kita. Dan dia maha berkuasa untuk membalas kebaikan kita dari orang lain. Ya, membalas kebaikan kita lewat orang lain, bukan lewat orang yang kita baiki itu. Allah sangat berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika kita mengharapkan balasan dari Allah, maka itu akan menjadikan amalan kita benar-benar ikhlas hanya untuknya saja. Baik, hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada beberapa orang yang datang dari pelosok desa. Orang-orang Arab, orang-orang kalau dalam bahasa kita orang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang datang dari pelosok desa. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum? Orang-orang tersebut yang datang itu bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Ini mereka tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, na'am. Iya. Kemudian mereka mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Mereka mengatakan, akan tetapi kami demi Allah, kami tidak mau mencium anak-anak kami. Kami tidak mau mencium anak-anak kecil kami. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, awa amlik in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apa yang bisa aku lakukan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rahmat dari hati-hati kalian? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kalian tidak mau mencium anak-anak kecil kalian, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rahmat dari hati-hati kalian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini menunjukkan ya, bahwa orang yang menyayangi orang lain berarti Allah telah memasukkan kasih sayang ke dalam hatinya. Dengannya dia menyayangi orang lain. Sebaliknya, ketika orang tidak menyayangi orang lain, ya, ketika seseorang tidak menyayangi orang lain, maka itu berarti Allah tidak memasukkan kasih sayangnya di dalam hatinya. Allah tidak memberikan kasih sayang ke dalam hatinya. Makanya dia tidak bisa menyayangi orang lain. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin
disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah orang lain. Agar kita bisa memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memasukkan rahmat ke dalam hati kita, maka lihatlah diri kita. Apakah dia bisa menyayangi orang lain ataukah tidak? Kalau ternyata dia menyayangi orang lain, berarti Allah telah memberikan rahmat ke dalam hati. Seperti itulah yang kita fahami dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di hadis yang telah lalu mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi orang lain, Allah tidak akan menyayangi dia. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amrik in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apa yang bisa aku lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari hati-hati kalian? Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak bisa menyayangi orang lain, berarti Allah tidak memberikan kasih sayang kepada dia. Ya. Dan ketika seseorang tidak menyayangi orang lain, Allah juga tidak menyayangi dia. Baik, hadis yang terakhir yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya, walaupun sisa hadis-hadis yang ada dalam bab ini masih banyak, ya, insya Allah kita teruskan di kajian yang berikutnya. Hadis yang terakhir ini adalah hadis dari Jarir ibn Abdullah, ya, sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak merahmati manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi dia, ya. Ini artinya hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan-penjelasannya. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Ada pertanyaan yang masuk. Mohon izin saya bacakan Ustadz. Dari Ariski, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada anak kecil yang berisik atau bercanda atau berlari-larian saat khutbah Jumat, apakah kita boleh berbicara menegur anak kecil tersebut? Bila tidak boleh, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai jamaah salat Jumat? Dan kalau boleh menegur, bolehkah dari Dewan Ketakmiran Masjid memasang spanduk yang bertuliskan, bila anak kecil di sebelah Anda berisik, mohon ditegur dan ditenangkan. Bila tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh DKM atau Dewan Ketakmiran Masjid? Sebaiknya agar anak-anak kecil tidak mengganggu jamaah yang mendengarkan khutbah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik. Iya. Apabila ada anak kecil ramai di dalam masjid ketika sedang khutbah Jumat, apakah dibolehkan bagi sebagian jamaah untuk mengingatkan anak kecil itu dengan memarahinya atau dengan suara, ya, isyarat dengan suara untuk diam? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit
faqad laghaw. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah, maka engkau telah terjatuh ke dalam perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia yang bisa menjadikan seseorang tidak mendapatkan pahala Jum'ahnya, pahala sholat Jum'ahnya. Padahal niatnya baik. Niatnya adalah agar temannya diam. Karena itu mengganggu jamaah yang lain. Tapi Rasulullah SAW tetap mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sia-sia. Maka ya tidak boleh bagi seseorang untuk mengingatkan orang yang sedang ramai, ya walaupun anak-anak, dengan suara. Bagaimana solusinya, Ustadz? Solusinya ya bisa dipikirkan. Ya. Yang pertama misalnya bisa memberikan isyarat dengan gerakan. Memberikan isyarat dengan gerakan. Ya misalnya isyarat seperti ini ya. Atau isyarat suruh duduk semuanya. Intinya tidak ada keluar suara. Karena kalau keluar suara ya dibolehkan untuk orang yang satu, nanti berarti boleh untuk orang yang lain. Coba bayangkan kalau semuanya mengeluarkan suara. Maka akan terjadi kegaduhan. Akan terjadi keramaian karena suara-suara itu. Makanya Rasulullah SAW menutup pintu ini. Sehingga ya yang dibolehkan ya dengan isyarat-isyarat. Atau mungkin ya dengan didekati anak-anak kecil itu. Yang penting ya jangan bersuara. DKM ya apabila melihat ada maslahat yang besar untuk melarang para jamaah membawa anak-anak ketika sholat Jum'ah, dibolehkan. Ya, ini kembali kepada maslahat dan mafsadah. Ya, jadi tidak ada larangan untuk memberlakukan peraturan seperti itu ketika keberadaan anak-anak itu memang mengganggu jamaah yang lain. Ya tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau misalnya ya ada solusi lain yang lebih bagus ya tanpa melarang anak-anak kecil ke masjid, maka itu lebih baik. Ya, demikian Allah taala. Baik, terima kasih Ustadz. Kalau dengan isyarat jadi boleh Ustadz ya. So pada pertanyaan kedua juga ini, kalau saat khutbah sholat Jum'ah ada jamaah di sebelah yang membaca doa, kemudian ada jamaah lain memberikan isyarat dengan jari pada mulut, jadi diperbolehkan Ustadz ya. Apakah diperbolehkan? Ya, insya Allah diperbolehkan. Ya, karena yang datang dalam hadis adalah perkataan. Ya, bukan isyarat, dan isyarat itu bukan perkataan. Baik Ustadz, ini satu lagi pertanyaan Ustadz, ada 3 menit waktunya. Apabila kita ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang ada tradisi-tradisi yang menurut kita suatu bid'ah, misalnya ada undangan untuk menghadiri jamaah doa setelah kematian selama beberapa hari begitu Ustadz, bagaimana sikap kita agar tidak menyakiti hati saudara kita sesama Muslim Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, ini memang ya suatu dilema ya bagi mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda dalam masalah-masalah yang seperti ini ya. Kalau tidak didatangi ya mereka sakit hati. Kalau didatangi kita terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang sangat
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk meninggalkan yang seperti itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian Rasulullah mencela juga. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu tindakan yang menyimpang. Kalau kita datangi, kita terkena dalil-dalil ini. Kalau kita tidak datangi, maka kita ya dibenci atau tidak disukai oleh orang-orang tersebut. Ya, bagaimana solusinya? Ya, apabila ada pertentangan antara keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan manusia, maka jelas ya yang harus kita dahulukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita tidak boleh mendatangi acara-acara tersebut. Ini ya garis merah. Ini tidak boleh kita lewati. Tapi bagaimana kita mengurangi efek buruk dari pilihan kita ini? Kita bisa menguranginya dengan misalnya memberikan hadiah ketika terjadi kematian. Ya, setelah kita mendengar berita kematian datang. Kalau bisa orang yang pertama kali datang. Bantu mereka. Misalnya dalam memandikan mayit. Ya, mungkin kita tidak bisa memandikan, tapi kita bisa membantu untuk mengadakan peralatan-peralatan atau misalnya membawa sesuatu yang bisa memudahkan dia untuk dimandikan, ya. Kita yang penting kita terlihat di sana. Kita semangat untuk membantu mereka. Kemudian kita jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan memberikan makanan siap saji kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mayit. Kalau kita punya uang, ya, maka berikan kepada mereka uang. Ya, kita punya sesuatu yang kita hadiahkan kepada orang tersebut. Ini bisa meminimalisir ya efek buruk dari pilihan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya ditanya, mohon maaf ya, kenapa kok nggak hadir? Kita bisa memberikan alasan dengan kata-kata yang halus. Dengan mengatakan mohon maaf ya, sebenarnya saya itu pengen sekali hadir dalam acara tersebut. Tapi karena saya sudah tahu bahwa yang seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan dan saya tidak boleh menghadiri yang seperti itu, maka mohon maaf sekali. Akhirnya saya tidak mau. Tidak bisa menghadiri acara-acara yang seperti itu. Kalau misalnya yang seperti itu dibolehkan, ya, maka saya akan benar-benar menghadiri dan mungkin saya yang paling rajin menghadiri acara yang seperti itu. Ya, sebagai ganti Bapak kepengen apa, saya akan bantu. Ya, sebisa saya, semampu saya. Ya, dengan kata-kata yang halus seperti itu, insya Allah lama-kelamaan semua dari tetangga-tetangga kita, masyarakat akan paham ya bahwa kita tidak hadir bukan karena kita tidak suka, tapi kita tidak bisa ya, tidak bisa hadir di tempat-tempat yang seperti itu atau di acara-acara yang seperti itu karena menurut kita hal itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Ya, seperti mereka tidak mau berzina ya, karena mereka menganggap itu sesuatu yang diharamkan. Maka kita juga demikian. Tidak bisa melakukan seperti itu karena kita menganggap yang seperti itu diharamkan, bukan karena kita tidak cinta, tidak suka kepada mereka. Ya, ini butuh adanya ya dialog, ya, adanya usaha untuk memahamkan mereka. Ya, kalau masalah kasih sayang, masalah cinta, kita cinta kepada mereka, kita sayang kepada mereka, kita
ingin membantu mereka. Kita ingin membahagiakan mereka. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena adanya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas segala penjelasannya. Karena waktunya juga sudah habis. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Jazakum khairan. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan seluruh anggota pengajian ini senantiasa dalam naungan perlindungan, petunjuk, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan karena waktunya sudah habis, kami sebagai moderator di sini mohon pamit undur diri. Kami akhiri kajian ini. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله